Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia dari kelas 12 IS1. Kali ini saya akan membahas tentang evaluasi pemberdayaan komunitas dalam menyikapi ketimpangan sosial. Nah, ketika kita melakukan suatu program, kita juga perlu melakukan evaluasi agar apa yang kita kerjakan mencapai hasil yang diharapkan. Nah, ada 3 hal yang akan saya bahas. Yang pertama itu evaluasi pemberdayaan komunitas. Poin yang pertama, pengertian evaluasi pemberdayaan komunitas. Kata evaluasi adalah upaya menemukan kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan. Nah, evaluasi pemberdayaan komunitas sendiri merupakan pendekatan evaluasi demi tercapainya keberhasilan suatu program. Poin yang kedua yaitu tujuan dan prinsip evaluasi pemberdayaan komunitas dalam menyikapi ketimpangan sosial, yaitu untuk menjaga konsistensi kerja pelaksanaan pemberdayaan, menelaah tercapainya target pemberdayaan, memberikan saran dan solusi dalam memperbaiki permasalahan saat proses pemberdayaan, sebagai sarana dan media pelaporan program kerja, sebagai media pengembangan sistem pelaksanaan pemberdayaan. Nah, poin yang ketiga, prinsip-prinsip evaluasi pemberdayaan komunitas. Di antaranya ada partisipasi, berorientasi pada peningkatan mutu, tindak lanjut, akurasi informasi, transparansi atau akuntabilitas. Poin yang keempat itu ada kualifikasi kegiatan evaluasi yang baik. Nah, itu ada spesifik. Maksudnya itu terarah, khusus, langsung pada masalah. Nah, ada juga instrumen tepat. Nah, yang dimaksud dengan instrumen tepat itu sarana evaluasi atau alat yang digunakan untuk mengevaluasi haruslah tepat. Ada juga objektif. Maksud dari objektif yaitu menurut akal sehat, berdasarkan fakta, tidak atas dasar pendapat pribadi semata. Ada juga deskriptif. Maksudnya itu paparan yang jelas disertai alasan dan uraian mengenai hal yang dievaluasi. Ada juga praktis. Yang dimaksud dari praktis ini mudah dipahami, jelas, dapat digunakan oleh siapa saja untuk melihat gambaran evaluasi. Poin yang kelima yaitu jenis-jenis evaluasi pemberdayaan komunitas. Di antaranya ada evaluasi formatif, evaluasi ongoing, evaluasi hasil, evaluasi pengaruh, evaluasi dampak, evaluasi internal, dan evaluasi eksternal. Nah, poin yang keenam ada pelaku kegiatan evaluasi pemberdayaan komunitas. Di antaranya adalah masyarakat yang terlibat pemberdayaan, pemerintah, fasilitas dan konsultan, dan yang terakhir adalah lembaga swadaya masyarakat. Nah, kita masuk yang kedua yaitu pelaksanaan evaluasi pemberdayaan komunitas. Poin yang pertama yaitu langkah-langkah evaluasi pemberdayaan komunitas. Nah, ini meliputi persiapan, pelaksanaan, pengolahan atau analisis, pelaporan, dan tindak lanjut. Nah, hal-hal yang perlu dipersiapkan yaitu penyusunan rencana kegiatan evaluasi, penyusunan instrumen evaluasi, pembuktian instrumen evaluasi, penentuan jumlah sampel, informasi yang diperlukan, penyamaan persepsi antara evaluator. Dalam proses pelaksanaan, evaluator pengumpulan data melalui observasi, wawancara, survei, dan diskusi. Nah, alur analisis atau pengolahan dari data yang telah dikumpulkan meliputi proses pengolahan data, penarikan kesimpulan, dan saran. Nah, bentuk tindak lanjut berupa perbaikan program, penggantian program. Poin yang kedua itu pengumpulan data dalam evaluasi pemberdayaan komunitas. Nah, ini dapat dilakukan melalui diskusi kelompok terarah, survei, dan observasi dan wawancara. Kita masuk ke yang ketiga yaitu penyusunan laporan hasil evaluasi pemberdayaan komunitas. Contoh sistematika laporan kegiatan evaluasi pemberdayaan komunitas itu ada halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, ringkasan kegiatan evaluasi. Di bab 1 ada pendahuluan, di bab 2 ada tinjauan pustaka. Yang bab ketiga itu ada pelaksanaan evaluasi pemberdayaan.
Bab yang keempat, hasil dan pembahasan kegiatan evaluasi pemberdayaan. Bab kelima ada kesimpulan dan syarat. Selanjutnya ada lampiran dan daftar pustaka. Teknik penulisan laporan evaluasi pemberdayaan. Teknik penulisan laporan evaluasi yang perlu diperhatikan yaitu bahasa, notasi ilmiah, penulisan daftar pustaka, dan tata letak penulisan. Nah, contoh laporan evaluasi pemberdayaan komunitas dapat Anda cari di perpustakaan atau jurnal. Manfaat laporan evaluasi pemberdayaan komunitas. Laporan evaluasi dapat bermanfaat bagi kegiatan program pemberdayaan, fasilitator pemberdayaan, dan pelaksana evaluasi. Sekian dari pembahasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.